Shalom, malam hari ini kita berjumpa lagi dalam live streaming kita, masih pada renungan malam yang berjudul Jangan Takut. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, malam hari ini mulai malam hari ini selama 1 minggu ke depan kita akan merenungkan tentang jangan takut, teruslah berdoa. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi seperti ini ada banyak orang yang merasa ketakutan, banyak orang merasa khawatir. Tetapi sebagai orang yang percaya, jangan takut, kita teruslah berdoa. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh kembali berjumpa dalam live streaming kami dalam renungan malam. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain melalui kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan kami boleh berdoa bersama. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita sebagai dasar renungan malam kita pada malam hari Matius, Injil Matius pasal yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-21. Kita membaca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22 saja. Injil Matius pasal yang ke-21, kita membaca mulai ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita bersama. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Ayat 22. "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dari teks ini mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22, itu cerita tentang Tuhan Yesus dan murid-murid, di mana Tuhan Yesus melihat ada pohon ara, lalu dia pergi dan mencari buah di pohon ara itu. Tetapi ternyata dia tidak mendapatkan buah, hanya yang dia dapat daun-daun saja. Dan ketika dia melihat seperti itu, akhirnya dia mengutuk pohon ara itu, dan singkat cerita pohon ara itu menjadi kering. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dan murid-murid tercengang-cengang. Mereka kagum melihat apa yang terjadi. Sehingga mereka bertanya, kok bisa itu terjadi? Dan Yesus menjawab dalam ayat 21. Jelas di sana dia katakan apa? Dia katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat yang ku perbuat." Memang ada banyak topik yang bisa kita bahas dalam ayat ini, tetapi saya hanya menyoroti dari ayat 21 dan 22
tentang doa dengan penuh kepercayaan. Malam hari ini jangan takut, teruslah berdoa dengan penuh kepercayaan. Saudara yang dikasihi Kristus, saya tidak membahas mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-20 karena itu topik yang lain, tetapi saya akan membahas pada ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22, doa dengan penuh kepercayaan. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau berbicara tentang doa dengan penuh kepercayaan, ada banyak orang di dalam hidup ini berpikir bahwa kita sudah berdoa dengan penuh kepercayaan, tapi mengapa kok belum juga dijawab? Kita sudah berdoa dengan penuh kepercayaan, tapi kok sakit penyakit yang saya alami tidak sembuh. Saya sudah berdoa dengan penuh kepercayaan, tetapi kenapa pergumulan hidup saya belum selesai? Dan ada banyak lagi protes kita tentang jawaban atas doa kita. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita lanjut perlu dipahami bahwa ada 3 cara Tuhan menjawab doa kita. Bukan 3 cara, maaf. Ada 3 jawaban doa dari Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, Tuhan akan menjawab iya ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan dan doa kita itu ternyata sesuai dengan kehendak Tuhan dan tepat pada waktunya Tuhan. Maka orang akan berdoa, amin dari doa tersebut, apa yang dia inginkan langsung terjadi. Mengapa? Karena dia berdoa dengan penuh iman dan tepat pada waktunya Tuhan. Dan memang Tuhan menjawabnya. Tetapi ada juga kita sudah berdoa berulang kali, bahkan kita berdoa tapi kok belum. Saudara, itu dan suatu saat setelah sekian lama baru dijawab oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, itu berarti bahwa doa yang kita panjatkan memang sesuai dengan kehendak Tuhan, namun belum waktunya Tuhan. Dan kalau sudah waktunya Tuhan, walaupun sudah sekian lama, maka doa itu pasti Tuhan akan jawab. Contohnya Abraham. Dia sudah bergumul sekian tahun, bahkan dia sempat menyimpang ke kiri dan ke kanan untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi ternyata waktunya Tuhan adalah pada usia tuanya Abraham. Nah, dan jawaban yang ketiga, jawaban doa dari Tuhan yang ketiga adalah Tuhan juga bisa menjawab tidak. Atas doa kita, Tuhan bisa menjawab tidak. Jikalau kita berdoa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan melihat ternyata tidak semua doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan persis tepat seperti yang kita inginkan pada waktu yang kita inginkan. Tidak. Karena Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan tahu waktu yang tepat. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau begitu bagaimana doa sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tepat waktunya Tuhan dan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara, kita akan tahu doa itu sesuai kehendak Tuhan dan tepat pada waktunya Tuhan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika kita berdoa dan Tuhan langsung menjawab. Itu berarti doa yang kita sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tepat pada waktunya Tuhan. Tetapi kalau kita terus berdoa tapi kok belum dijawab-jawab, terus kita berdoa tapi kok belum jawab-jawab, sampai bosan kita berdoa, Tuhan juga belum menjawabnya. Atau kita berpikir jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan.
Tapi saya mau katakan bisa saja Tuhan menjawab, tunggu dulu. Kenapa? Karena kadang-kadang hidup ini Tuhan memberi proses bagi kita untuk menunggu doa-doa itu. Karena terus berdoa sepanjang rentang waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita tetap setia berdoa, memohon dan bergumul kepada Tuhan, sehingga akan dilihat oleh Tuhan sejauh mana doa kita itu penuh dengan iman. Saudara yang dikasihi, di dalam waktu seperti berdoa pengennya Tuhan langsung menjawab hari ini juga. Tetapi ternyata Tuhan mau memproses kita. Doa kita itu dengan penuh keyakinan, meskipun Tuhan belum menjawab hari ini. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apalagi di musim-musim corona ini, saya berdoa setiap malam memohon agar Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit, agar Tuhan pada perawat dan sebagainya. Bahkan jika mungkin saya ingin agar masa-masa virus ini juga. Tetapi saya yakin kalau ini masih diizinkan Tuhan terjadi, bahkan situasinya semakin menakutkan bagi kita, Tuhan sedang memproses iman kita. Masihkah kita beriman bahwa Tuhan melebihi dari sakit penyakit yang ada ini, dari virus yang melanda ini, ataukah kita sudah mulai ketakutan dan kita sudah mencari jalan-jalan yang lain yang tentunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara jangan pernah protes ketika doa kita itu belum dijawab oleh Tuhan. Dan saya yakin kalau doa kita itu tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang dari apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan kehendaki, pastilah doa kita itu akan dijawab oleh Tuhan. Meskipun belum saat ini Tuhan menjawabnya. Kalau Tuhan belum menjawab saat ini, kita bersyukur. Berarti iman kita di dalam doa yang kita minta itu, kepercayaan kita itu telah diuji oleh Tuhan. Sehingga suatu saat waktunya Tuhan menjawab, maka Dia sudah tahu sejauh mana kita mengimani apa yang kita doakan. Banyak kalinya kita ini berdoa, mulut berkata-kata, tetapi di dalam hati kita tidak percaya. Kadang-kadang kita berdoa hanya ucapan kata-kata yang begitu indah, tetapi kita sesungguhnya tidak percaya. Dan itu Tuhan sedang proses kita, supaya apa yang kita ucapkan dan kita betul-betul mengimaninya sampai waktu Tuhan menjawabnya. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, jangan takut, teruslah berdoa, sebab doa dengan penuh kepercayaan pasti dijawab oleh Tuhan. Hanya mungkin kalau belum Tuhan jawab saat ini, Tuhan masih menjawab, tunggu dulu. Saya mau lihat sejauh mana kamu beriman atas doa-doamu. Saudara yang dikasihi dalam Yesus, saya berdoa sendiri setiap malam biasanya, tapi saya tidak pernah mengajak saudara seperti ini untuk bersama-sama dengan saya merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Dan di dalam doa-doa yang saya panjatkan setiap hari, dan Tuhan memberi saya satu ide bahwa saya harus berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara melalui live streaming seperti ini. Dan saya harap ini bukan hanya kita menonton, bukan hanya sekedar ya dengar, melihat, atau supaya orang lain melihat kita, tetapi saya ingin melalui media ini, meskipun kita tinggal di berbagai tempat yang berbeda, bahkan provinsi yang berbeda, bahkan mungkin ada yang tidak saling kenal, tetapi melalui ini kita boleh bersama-sama berdoa, bersama-sama, karena Tuhan kita lebih dari segala-galanya. Bapak Ibu Sobat Duma yang dikasihi di dalam Yesus Kristus,
saat ini mari kita terus berdoa sambil menunggu waktunya Tuhan. Dan saya yakin tepat pada waktunya Tuhan, maka persoalan virus ini pasti bisa diatasi. Ada amin. Dan yang terakhir, jawaban doa dari Tuhan, Tuhan akan menjawab tidak ketika doa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ketika kita terus berdoa tapi tidak ada jawabannya dari Tuhan, belum ada jawaban dari Tuhan, maka kita pasti akan berpikir, jangan-jangan ya doa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi pertanyaan yang harus kita jawab adalah bagaimana doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau yang Tuhan tidak inginkan sehingga Tuhan tidak mau menjawab apa yang kita doakan. Nah, saya punya contoh seperti ini. Di kampung, saya bersama Bapak Gembala waktu masih kecil, awal-awal perintisan, saya senang sekali ikut Pak Gembala berjalan-jalan dalam pelayanan. Nah, di tengah-tengah perjalanan pelayanan itu bertemu dengan seorang ibu dan dia meminta kami singgah di pondoknya di ladang. Dia bilang, saya mohon doa dari kalian. Oh ya, yang namanya hamba Tuhan, Pak Gembala ini, dia senang sekali karena ada orang yang respon. Dan dia membawa saya singgah di pondok itu dan kami diminta untuk berdoa. Lalu Pak Gembala tanya, apa persoalan yang perlu kami doakan, Bu? Dan ibu itu menceritakan dengan panjang lebar, dan inti yang dia ceritakan bahwa dia mengalami kehilangan. Waktu itu sekitar tahun 1994 atau 1995 kalau saya tidak salah. Waktu itu kan kita kalau di kampung masih pakai lampu teplok yang diisi dengan minyak tanah. Dan rupanya ibu ini kehilangan 5 liter minyak tanah di pondoknya. Dan dia minta kami berdoa. Nah, Pak Gembala ini bersama-sama dengan saya, dia mengajak mari kita berdoa. Dan kami berdoa. Dan Pak Gembala yang namanya dia hamba Tuhan, dia berdoa agar Tuhan memberkati orang yang mencuri ini supaya suatu saat dia tidak mencuri lagi, supaya dia diberkati oleh Tuhan menjadi orang yang kaya raya sehingga dia tidak berkekurangan dan dia tidak perlu mencuri. Belum amin Pak Gembala, ibu itu langsung stopkan. Stop Pak, bukan itu doa yang saya maksud. Saya minta agar Pak Gembala berdoa supaya pencuri ini mati karena tabrak. Lalu pencuri ini mati karena waktu itu ada penyakit-penyakit muntabir, supaya dia mati karena muntabir. Pokok semua dia minta kematiannya itu kematian yang sadis-sadis, kematian yang mengerikan, supaya dia bilang supaya orang-orang seperti itu jera kalau melihat seperti itu. Dan Pak Gembala bilang, saya tidak bisa berdoa seperti itu. Karena Tuhan bilang, ketika kita berdoa, maka kita meletakkan bara api di atas kepala orang, di atas kepala musuh kita ketika kita mendoakan musuh kita. Nah, yang saya mau sampaikan adalah doa yang diminta oleh ibu itu adalah doa yang bukan dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan menyuruh kita berdoa, Tuhan tidak menyuruh kita mengutuk. Tetapi Tuhan minta agar kita mendoa, agarkan orang-orang itu sadar ataupun diberkati oleh Tuhan sehingga dia sadar dan dia tidak melakukan hal yang jahat lagi. Jadi doa yang seperti itu adalah doa oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau doa kita itu tidak bertentangan dengan Alkitab, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, saya yakin bahwa doa kita itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Hanya saja kalau sekarang belum dijawab oleh Tuhan, itu berarti belum waktunya Tuhan. Yakin saja suatu saat Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Dan saya yakin doa-doa kita tidak ada
yang seperti doa yang diminta oleh ibu yang saya maksud. Malam hari ini saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, teruslah kita berdoa, sebab kita tidak perlu takut, karena doa kita akan dijawab oleh Tuhan ketika doa kita penuh dengan kepercayaan. Kalau saat ini Tuhan belum menjawab apa yang kita doakan, itu artinya Tuhan sedang memproses iman kita sejauh mana kita berdoa itu dengan penuh kepercayaan. Kalau saat ini kita berdoa agar virus corona ini cepat berlalu tetapi belum berlalu juga, artinya Tuhan masih menyuruh kita untuk berdiam dengan keluarga kita, memproses iman di dalam keluarga kita supaya kita ada waktu bersama anak cucu keluarga kita untuk berdoa bersama dengan penuh iman dan bergantung serta berharap kepada Tuhan. Jadi jangan pernah kita putus asa untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, sebab doa dengan penuh kepercayaan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Maka di dalam ayat ini pada pasal 22 bagian akhir dikatakan doa dengan penuh kepercayaan. Dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Jadi apa yang kita mohon, apa yang kita doakan dengan penuh kepercayaan, pasti kita akan menerima jawaban yang baik dari Tuhan. Hanya saja persoalannya, adakah kita terus berdoa dengan penuh kepercayaan, berdoa tanpa berputus asa, berdoa tanpa bersungut-sungut. Kita terus berdoa memohon agar Tuhan menyatakan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan ini, sehingga kita boleh melihat keajaiban Tuhan. Maka dalam ayat 21 dikatakan kalau kamu melakukan dengan doa, maka jangankan apa seperti yang Yesus katakan mengeringkan pohon ara itu, membuat pohon ara itu menjadi kering, bahkan Dia bisa memindahkan gunung. Itu suatu perumpamaan. Kalau kita berdoa dengan penuh iman, apa saja yang kita minta Tuhan pasti akan menjawabnya, asalkan kita berdoa dengan penuh kepercayaan, sabar menunggu waktunya Tuhan, dan tidak pernah menyimpang dari kebenarannya Tuhan, dan siap ikuti proses sambil menunggu waktunya Tuhan. Bagaimana dengan kita di dalam hidup kita hari-hari? Adakah kita terus berdoa dengan penuh kepercayaan? Kalau belum, mari mulai malam hari ini kita terus berdoa dengan penuh kepercayaan serta bersabar menunggu waktunya Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan malam hari ini, di akhir renungan ini kita akan berdoa secara khusus. Kita berdoa untuk setiap umat Tuhan yang ada, baik itu di tengah keluarganya, baik itu di tengah pekerjaannya, dimanapun mereka berada, supaya semakin dikuatkan oleh Tuhan. Di musim virus corona ini, kita diisolasi, tidak boleh jalan ke sana kemari, bahkan ibadah pun kita hanya boleh bersama-sama dengan keluarga kita, dan kita terus berdoa supaya setiap orang di saat ini akan bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk live streaming kami malam hari ini. Biarlah kiranya firman ini boleh menguatkan kami, membuat kami semakin setia berdoa, semakin setia menunggu jawaban doa daripada Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa untuk setiap keluarga, di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Mungkin hari ini kami tidak sempat beribadah bersama-sama dengan orang lain, tetapi kami menyempatkan diri kami untuk beribadah, bersekutu, berdoa dengan sungguh-sungguh bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan biarlah di dalam situasi penyebaran virus corona ini kami lebih dekat dengan Tuhan, keluarga kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh dikuatkan oleh Tuhan untuk menunggu waktu Tuhan menjawab dari segala apa yang kami doakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan, Tuhan tolong terus kuatkan kami
Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di malam hari ini juga kami akan tidur. Tuhan lindungi sertai kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, mimpi yang buruk, bahkan roh maut Tuhan jauhkan daripada kami. Dan biarlah kami bangun besok hari dalam keadaan yang sehat dan menikmati berkat-berkat Tuhan, terutama napas kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri renungan malam kami dalam nama Yesus. Amin. Renungan malam kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti siaran langsung ini. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Itu artinya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk kita semua. Dan renungan kita malam hari ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi besok malam pada jam yang sama dengan renungan berjudul Jangan Takut. Dan khusus 1 minggu ini kita berbicara tentang jangan takut, teruslah berdoa. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati.